kita sebenarnya di Cool FM ini dah pun bertanya kabar kepada kawan-kawan kita yang berada di Perancis. Alhamdulillah semalam kita dah tanya Chef Kamarul, walaupun dia berada dalam Perintah Kawalan Pergerakan yang sangat ketat di Australia dalam keadaan baik, dan fikir pula kita bagaimana rakan-rakan media kita di seluruh dunia, sahabat-sahabat kita di tempat di serantau ini, di negara jiran Indonesia, yang pasti di sana pun ada pelbagai ataupun ada beratus stesen radio, dan Alhamdulillah pagi ini kita berjaya mendapatkan salah seorang daripada mereka. Yes, dan kita nak ucapkan selamat pagi kepada DJ Marley dari Virgin Radio Jakarta. Halo, Cool FM. Good morning. Morning. Jakarta, jauh-jauh dari Jakarta, Indonesia. Nggak jauh lah ya, kita tetangga ya. Iya. Jadi di Mana Jakarta, keadaannya di sana di Malaysia? Alhamdulillah di sini okey. Kalau saat ini di Virgin Radio Jakarta sendiri kita berlaku hukumnya shift. Jadi ada yang masuk, tapi kita persiapkan untuk project besok-besoknya, sehingga tidak harus setiap hari orang yang kerja di office itu masuk. Tapi khusus untuk media, untuk beberapa media pun. Kalau untuk office worker pada umumnya in general itu semua sudah diberlakukan work from home. Jadi memang kita betul-betul precaution kali lah untuk orang stay di rumah, karena betul-betul lah itu membantu untuk penyebaran dari virus corona atau COVID-19 ini sendiri itu berkurang jauh. Ada matematikanya sudah diperhitungkan. Kalau kita stay di rumah lebih lama. Okey, jadi mungkin perkembangan terkini keadaan COVID-19 di Jakarta, kalau DJ baru boleh kongsikan bersama dengan kita, kat sana kalau lockdown dipanggil darurat ke gimana? Kami tidak sebut dengan lockdown, tapi memang saat ini berlaku itu adalah PSBB. Itu ada singkatannya, jadi ini untuk penyuluhan untuk skala besar, untuk stay di rumah kembali lagi. Jadi untuk resto-resto sudah mulai bertutupan, tapi delivery masih boleh. Untuk perbankan juga lebih dilimitasi juga untuk jam bukanya. Selain itu juga yang paling penting kondisinya itu, karena kita ini orang Melayu ini kan orang sosial ya. Suka kali kita nongkrong gitu, banyak bercakap dari pagi sampai ketemu pagi lagi. Nah itulah yang lagi dikurang-kurangi kali. Betul. Jadi Vari, kapan ya Virgin Radio mau bekerja work from home? Oh sudah berlaku untuk tapi mungkin tidak akan completely work from home, karena memang masih ada tugas-tugas lain yang harus dikerjakan untuk beberapa orang personil aja. Tapi untuk office worker semua sudah work from home, dan ini memang ditekankan sama kerajaan ya, kalau kalian sebutnya ya, sama pemerintah kami pun sekitar hampir sebulan yang lalu ya, untuk semua orang tuh bekerja dari rumah, apapun dihandle diusahakan dari rumah. Apalagi sekarang everything bisa online, sudah sangat membantu sekali. Kami mau tanya, kawasan yang tinggi pandemiknya ataupun COVID-19 ini di Indonesia, di bahagian mana? Jadi kalau fokus di kota Jakarta sendiri secara keseluruhan sih untuk infectionnya, menurut data sampai dengan hari ini tuh udah more than 4,000 ya, lebih dari 4.000 yang terinfeksi, dengan sedikit berimbang antara yang sembuh atau recover sama yang meninggal dunia. Dan kebanyakan mungkin juga seperti di negara lain, korban-korban utamanya itu ya memang lansia atau yang usianya sudah di atas 60. Jadi bagaimana agaknya situasi di rumah sakit? Adakah persediaan itu telah pun dibuat ataupun ada perkara-perkara baru telah dilakukan untuk menampung yang datang ke rumah sakit? Ya betul sekali, ada beberapa hotel yang tadinya biasa ditempatkan untuk kalau misalnya kita ada event olahraga, itu diberlakukan juga sebagai tempat untuk karantina sementara bagi penderita yang terinfeksi. Beberapa tempat lain pun diberlakukan seperti itu, jadi biar space itu selalu ada untuk korban, dan juga sudah bisa diterapkan untuk karantina sendiri di rumah dengan rujukan dari rumah sakit. Nah, selain itu kami senang sekali ya, di sini kan banyaklah seleb-seleb yang turut membantu, ikut berikan bantuan donasi, entah itu dari jenis pakaian yang digunakan tim medis ataupun hanya sekedar masker, karena masker, hand sanitizer, sabun cuci tangan itu termasuk bukannya krisis, tapi memang agak sulit untuk diperoleh pada saat awal-awal dari dampak COVID-19. Jadi nak tanya juga pada Vari sendiri, untuk COVID-19 ini ataupun virus corona ini di Virgin Radio Jakarta sendiri, apakah aturan-aturan yang diberitahu oleh majikan? Kalau dari bos sih bilangnya tentunya work from home, karena kita try to stop the spread, supaya mengurangi penyebaran lebih lanjut tuh memang orang itu tidak boleh ketemu, tidak boleh jumpa satu sama lain.
kan. Nah itu semua diberlakukan di semua kantor yang nggak cuma di Jakarta tapi seluruh Indonesia. Yang diperbolehkan untuk tetap aktif itu biasanya supplier seperti pasar itu juga dibatasi, untuk supermarket, untuk pembelian barang-barang goods seperti buah-buahan, nasi, makanan, sejenisnya masih boleh, perbankan, dan juga untuk yang di jalan, untuk makanan restoran-restoran, itu diwajibkan untuk delivery service saja. Okey, jadi bagaimana dari segi lokasi radio itu sendiri? Adakah betul-betul di tengah-tengah Jakarta? Betul, betul. Kita di sentral sekali, memang agak sedikit isolate ya, jadi jauh dari pusat keramaian. Tapi kalau keluar dari office ini aja udah dekat, ada pasar, ada mall, ada di sentral Jakarta. Tapi sekarang kondisi kota Jakarta itu sangat-sangat very quiet ya, sangat-sangat sepi sekali, hingga langit biru pun nampak. Ya. Bari, apa pandangan Bari bila ini pertama kali melihat kota Jakarta sepi, tiada macet di Jakarta, seolah-olah ini bukan Jakarta? Macam Idul Fitri aja lah, macam Lebaran kan sepi kali tuh. Saya bawaannya mau tutup aja jalan kota Jakarta, jadi sepi terus. Bisa baring-baring di jalanan, ambil gambar. Jangan baring-baring di jalan, baring-baring di rumah aja. Jangan baring-baring di jalan. Okey. Foto ya, taruh Instagramnya biar viral. bikin konten. Okey, Bari, mau tanya di Virgin Radio Jakarta untuk segmennya ada berapa bahagian? Ada macam-macam. Kita kalau Virgin Radio Jakarta Breakfast Show, di pagi hari itu kita ada suka tes pendengar kita untuk pertanyaan-pertanyaan elementary. Jadi ada namanya tuh SD Challenge. Selain itu pun nanti kalau di jam-jam masuk jam 7 itu kita punya The Virgin Voice, tes telinga kali ini. Kalau tahu itu suara siapa dapat hadiah uang. Nah, di jam 8 biasa kita ngobrol-ngobrol santai, ajak ngobrol pendengar dengan topik-topik yang menghibur juga, dan nanti kita news update itu biasa masuk di jam 9. Kita semuanya rindu dengan keluarga, rindu dengan kawan-kawan, tak bisa keluar, ada di dalam rumah. Untuk kalau di Malaysia kita panggil Perintah Kawalan Pergerakan. Jadi bisalah ataupun kalau sebagai selebriti saya rasa di Indonesia pun sama. Kot, kalau di Malaysia kita akan sentiasa buat live di Instagram, buat live di Facebook, nyanyi percuma, buat mini konsert percuma untuk fans kita yang tengok kan, bagi mereka rasa tak boring. Yang penting have fun ya, biar gak boring. Tapi Ramadan nanti bagaimana untuk di Malaysia sendiri? Kan biasa juga ada kebiasaan untuk pulang kampung kan. Kalau di Indonesia, I think it's almost certain untuk tidak pulang kampung. Yang ada di Jakarta tak ke kampungnya, yang dari kampung pun tak ke Jakarta. Kalau di Malaysia, pihak pemerintah sudah pun mewar-warkan kerana lockdownnya sehingga 28 April. Makanya pasti melalui bulan Ramadan. Dan tiada market ataupun di Malaysia, di Bazar Ramadan tidak akan diadakan sama sekali. Begitu juga dengan solat tarawih, hanya solat tarawih di rumah. Bagaimana di Indonesia? Kayak sepertinya kurang lebih sama, karena kami pun untuk sholat Jumat aja sekarang ini pun untuk dihimbau untuk sholat di rumah dulu, agar tidak berkumpul secara berjamaah. Mungkin kurang lebih sama ya. Untuk Fahri, pernah tak datang ke Kuala Lumpur, Malaysia? Suka datang ke Malaysia. Kalau yang recently itu perginya ke Penang. Tahu lah kalau ke Penang ngapain ya? Saya suka makan sudah pasti. Kalau makan itu baru sampai airport pun sudah pesan makan. Tapi ya, saya pun suka makan makanan India karena lebih gampang carinya kalau di Malaysia. Iya, nasi kandar. Rumah makan India itu muka aku sudah cocok. Jadi macam saudara-saudara nih di sini semua. Kalau begini kita panggil, di Malaysia kita panggil Pakistan. Oh Pakistan ya, oh boleh juga, boleh. Saya terima pokoknya semua jenis marga-marga internasional saya terima pokoknya. Oh, Pakistan, India ya kan, Eropa sedikit lah, nggak ada Eropanya nih sama sekali nih. Okey, Fahri, selain daripada datang ke Malaysia kan, dah makan di sini, rasanya biasalah Malaysia, Indonesia ni adalah sahabat dari dulu sampai sekarang, dan kita nak tahu juga dengan Fahri, ada tak ahli keluarga ataupun teman-teman yang terdekat yang dijangkiti COVID-19 ini? Alhamdulillah sampai sekarang keluarga atau kerabat terdekat yang terjangkit itu tidak ada. Alhamdulillah, semoga tidak ada sampai wabah ini mereda selesai ya.
Memang kalau dari Indonesia sendiri yang sedikit itu adalah kemarin itu ada wakil dari wali kota. Kalau di Indonesia itu mayornya, vice mayor. Kalau di sana kayaknya Datuk Banda ya. Iya. Nah itu terkena terinfeksi kemarin itu sebagai jadi salah satu korbannya dengan nama Yana Mulyana. Kemarin itu sempat jadi kabar besar juga, dan semoga semua yang terinfeksi pun jangan patah semangat dan putus asa karena selalu ada cara untuk recovery lagi. Ya, Bari, apa komen Bari mengenai isu-isu viral di Indonesia mengenai pocong, kuntilanak yang orang kata tuh parah kali bagi isu itu, kacau kali. Tapi kalau soal pocong tuh betul loh, bukan isu. Jadi memang ada orang-orang itu berdandan sebagai pocong, terus duduk depan rumah dekat kompleknya. Jadi orang-orang tuh takut keluar. Cuma kan kami bilang, lah pocongnya kalau satu tak apa, pocong 2 bertiga, itu kan kumpul juga namanya. Pocong juga perlu ada jarak 1 meter. Iya, betul. Di Malaysia heboh juga bercerita tentang pocong di Indonesia ini, di mana untuk menjaga kawasan dan dengar cerita juga di berita di Malaysia bagi tahu mereka tidak akan bagi tahu di mana pocong ini berada, akan keluar tiba-tiba saja, surprise. Ya, oke, kreatif lah ya, itu lucu sih, tapi lebih baik semua stay home aja lah, gak usah keluar-keluar sama sekali. Mereka tuh udah jenuh kali, penat kali sepertinya kepala, jadinya mau nggak mau berkreatif keluar. Ya, diikat penat ya. Ikat mukanya juga sekalian harusnya. Jadi Bari, saya beritahu juga, kita tahu Indonesia ni mempunyai masyarakat yang sangat ramai. Jadi pada pandangan Bari sendiri secara keseluruhannya di Indonesia bagaimana? Adakah mereka patuh, adakah mereka duduk di rumah, ataupun ada juga yang enggak bisa dengan kata keluar aja macam biasa cari kerja. Katanya kalau duduk di rumah tidak makan aku mati juga. Baik aku keluar, kalau kena COVID mati juga. Iya. Ya memang susah juga Muaz ya, karena banyak juga kawan-kawan kami ini di Indonesia, karena perusahaan itu kan krisis ya, susah gitu, karena tidak ada perputaran ekonomi dengan baik, jadi terpaksa harus let go. Itu salah satu isu yang agak sedikit menakutkan untuk office worker, karena takutnya di let go kan, udah di let go, tak ada uang, harus stay home juga lagi, nggak bisa cari uang kan, jadi itu sebetulnya masih concern utama. Saya pun nggak bisa bicara terlalu mewakili secara umum atau general, karena alhamdulillah saya tidak mengalami. Tapi untuk teman-teman yang seperti itu harus mengalami di let go, ya hopefully ada bantuan nantinya dari pemerintah untuk beberapa golongan warga sehingga tetap bisa survive di COVID-19 ini. Seperti yang Bari katakan, hopefully ada bantuan. Jadi setakat ini bagaimana bantuan daripada pihak pemerintah? Adakah sudah ada bantuan dari segi keuangan yang diberikan? Yes, sudah ada. Sudah ada. Kalau untuk segi bantuan di Indonesia ini memang di prioritinya dulu untuk warga yang lebih miskin, yang menengah ke bawah dulu, golongan terendah dulu, lalu perlahan-lahan nanti untuk yang di PHK, dan itu semua program-programnya sudah diwacanakan dan sudah berlangsung. Tapi memang baru-baru ini pun kita itu banyak di Indonesia itu macam Grab, macam Gojek sebagai online produk yang cukup membantu juga untuk perputaran perekonomian, sekaligus juga distribution untuk makanan, untuk bantuan, itu tuh sangat membantu sekali semenjak kita semua bisa online. Ya benar, di Malaysia pun sama juga kerana mereka yang bekerja sebagai penghantar makanan, delivery, di sini Grab, ada Foodpanda, semua memang orang kata mendapat tempat lah. Maksudnya mencari rezeki sama juga. Tapi di Indonesia di Indonesia kita nak tanya juga, jika ada yang keluar, kalau di Malaysia keluar tanpa ada arah tujuan, kita akan ditangkap dan didenda. Tetapi di Indonesia bagaimana? Sama seperti di Malaysia. Itu memang harus seperti itu, karena sepertinya kita satu rumpun, satu sanak saudara, cara berpikir sama ya. Iya. Setiap hari tuh mau ketemu aja gitu, biasa sosialisasi, biasa cakap-cakap ya kan. Iya. Alhamdulillah ya, dengan ada kondisi pandemi seperti ini, COVID-19, malah kita jadi bersatu, jadi cakap-cakap ya, walaupun jauh, international call. Ya, lebih mudah. Jadi Bari, mungkin kalau kita tengok di Indonesia tu kan ada pelbagai radio, beratus, beribu mungkin. Jadi bagaimana agaknya persaingan dari segi radio
dengan yang lain di Indonesia? Kalau kita announcer kan tidak mau bersaing, maunya berkawan aja. Tapi kalau namanya radio ya ada kompetisi, paling dia berbeda-beda dari segi listenernya. Ada yang usianya mungkin di atas, ada yang di bawah, ada yang keseluruhan in general. Tapi memang every radio itu ada powernya masing-masing. Kalau macam kayak di Virgin Radio ini powernya ya karena kita aimingnya untuk didengarkan sama anak muda ya kan, sama the younger generation. Jadi musik-musik kita memang banyak EDM, banyak latest hits pop single, seperti itulah. Dan kalau di sana sendiri, di Cool FM sendiri, macam mana? Apakah persaingannya juga dengan radio-radio lainnya juga sengit? Okey, Kita Cool sama FM ya. sedikit berbeza. Apabila kami lebih menumpukan dari segi news, current issue, yang mana ramai pendengar-pendengar boleh berikan komen mereka lebih terbuka, so lebih matang lah sebenarnya untuk Cool FM itu sendiri. Ya. Oke. Dewasa ya, dewasa kalau kami sebutnya di sini. Ya, boleh suarakan Ya. masing-masing ataupun pendengar punya pendapat juga. Dan lagu-lagu yang kami mainkan pula adalah lagu-lagu hits 80-an, 90-an, lagu-lagu tahun 2000 dan juga yang terkini. Kalau di Virgin, gimana? Kalau memang sudah dengar macam di TikTok atau sudah dengar di sosial media platform lainnya atau apapun itu, kalau suka buka entah Spotify atau semacamnya, pasti ada di Virgin Radio. Karena kami mainkan yang terbaru, yang paling banyak suka tentunya. Dan adakah lagu English semua atau lagu bahasa Indonesia? Campur, majority ada English, ada Indonesia. 50-50 lah begitu ya. Jadi di kesempatan ini mungkin akhirnya sekali ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada semua, dan juga mungkin ada harapan setelah melihat hampir sebulan kita berada di rumah masing-masing. Anda pun dah lihat di seluruh dunia. Jadi Bari mungkin ada pandangan yang tersendiri mengenai pandemik COVID-19 ini. Muaz ni cakapnya macam mau closing, udah mau pisah kita ini. Cepat kali. Belum lagi. selesai. Tapi Udahlah. macam tahu-tahu aja. Muaz sudahlah. Muaz nggak usah siaran lagi, saya aja ganti ke situ ya. Bisa, aku pun suka. Ya. Jadi kita tukar aja. Aiza semangat kali. Kita swap. Pastinya untuk kawan-kawan saat ini yang mendengarkan ataupun juga menonton, ya sudahlah. Kerajaan, kalau dalam bahasa Melayu di sana sebutnya, sudah minta kita tuh untuk stay at home. Kalau memang bisa stay at home aja udah, entah Netflix and chill kah, atau tidur aja kah, atau ya kalau mau ketemu jumpa sama orang pun udah rindu kali, video call aja macam kami berempat inilah. Ya. Pokoknya pastikan kita kurangi dulu penyebarannya, tidak usah pikirkan untuk gimana recovery, gimana solusi macam ke depannya. Pengurangan dulu yang paling penting untuk wabah dari corona sendiri. Itu. Ya, betul. Baik, Bari, terima kasih banyak-banyak. Enggak apa, ini pertemuan pertama kita. Pastinya ada pertemuan lagi. Bertemu dan berpisah itu adat manusia biasa. Hilang di mata, di hati, jangan lupa. Waktu pertama kali lihat dirimu hadir. Okey. Sudah. Baru nampak dansa Kalau mau di Aiza situ. enggak? Ambil saja, letak di Virgin Radio. Thank you ya kalau gitu ya, Eji, Ya. Muaz, dan Haiza. Sampai jumpa lagi ya. Ya, Ya. Bari, kita ingin ucapkan juga semangat buat rakyat Indonesia terus berjuang. Dan kalau di Malaysia ini kita mesti akan kata kita mesti menang Menang, melawan pasti. COVID-19 ya. Oke. Jangan lawan saudara serumpun sendiri, lawan COVID-19. Baik Bari, stay safe ya, dan semoga kita jumpa lagi ya. Amin. Alright. Thank Thank you. you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.